Akhirnya Bobotoh mulai diketahui kalau Persib Bandung siap memboyong 3 pemain baru untuk putaran kedua ini. 1 pemain asing dan 2 pemain lokal. Tapi kata Coach Bojan juga bisa saja ini nggak jadi karena duitnya nggak ada. Jadi kumaha ieu teh? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, terlebih dahulu saya doakan Bobotoh semua semoga selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bobotoh, salam dunia. Yang pertama tentang masalah uang, karena ini sensitif pisahnya, namun masalah duit mah. Persib itu sebenarnya tim yang profesional. Saya lebih setuju seperti itu ya. Persib itu bukan tim yang kaya-kaya amat, tapi bukan yang miskin-miskin juga, maaf ya, tapi yang sedang-sedang saja. Cuman memang Persib terkenal memiliki keprofesionalan dalam nge-manage keuangan, dalam nge-manage perusahaan. Yang harus kita ketahui dan juga sadari dulu, Bobotoh salam dunia, bahwa Persib itu adalah sosok perusahaan profesional yang berbasis profit. Jadi sepak bola di era sekarang itu industri, bukan hanya seperti di zaman dulu yang dimana hanya hiburan rakyat. Enggak, setiap langkah itu memerlukan kebijakan, memerlukan perhitungan yang benar-benar matang agar perusahaan ini, agar Persib ini yang kita kenal sebagai Persib bisa benar-benar berjalan secara panjang dan tidak ada masalah apapun. Mungkin beberapa yang punya Persib yang kita tahu, Pak Glenn di situ, ada Pak Umuh Mukhtar juga, Wahaji, uangnya besar, mungkin di kantong pribadinya, tetapi tidak sagawayah bisa ngasutkan duit ke perusahaan. Itu ada aturannya, Bobotoh. Nggak mentang-mentang, keuangan sekarang lagi sedikit, hayang meuli Cristiano Ronaldo, ya weti Wahaji duitnya ente gitu, aya aturanana gitu kan, nggak bisa seperti itu. Nah sekarang masalah keuangan ini memang agak sedikit banyak dibahas tentang di Persib Bandung, dan saya juga tentunya memberikan klarifikasi. Persib tidak bangkrut, Persib tidak pilot dan segala macamnya, cuman Persib sekarang sedang banyak sekali pengeluaran karena kemarin main di AFC, walaupun kita juga dapat uang dari pertandingan di ACL, terus kita juga baru saja mendapatkan izin kelola GBLA, terus kita juga mau bikin training center yang jika kita lihat dari set plan-nya saja, training center kita itu bukan hanya training center biasa, tapi GBLA itu benar-benar ingin dibuat seperti apa ya, Barcelona lah kalau dulu. Jadi ada jembatan-jembatan kehidupan yang mengantarkan pemain-pemain akademi sampai profesional. Jadi ingin benar-benar membuat sebuah ekosistem sepak bola di GBLA, dan itu tentu butuh biaya yang besar. Jadi Persib Bandung harus untuk sekarang sedikit demi sedikit bisa merancanakan sesuai dengan pos-pos yang menjadi kewajiban bagi Persib Bandung. Bahkan juga Bobotoh, kalau seandainya kita lihat saja bagaimana Persib ini mengelola, Persib jarang banget beli pemain yang benar-benar mahal. Emang ada pemain mahal di Persib Bandung, tapi tidak semua mahal. Berbeda dengan tim-tim lain yang jor-joran, sementara kualitasnya tidak ada. Jadi Persib itu bukan hanya menjual gaji jeung duit gede kepada pemain, tapi juga menjual value lain. Seperti tidak pernah nunggak, profesional, tim besar, basis supporter yang banyak. Itu kan value yang dijadikan bahan jualnya Persib untuk merekrut pemain. Nah sekarang masuk ke masalah pemain, Bobotoh. Jadi katanya untuk saat ini ada bocoran 2 pemain yang dari lokal yang akan direkrut oleh Persib Bandung. Yang pertama juga kita ketahui dulu, Faris itu udah dipinjamkan ke Liga 2 kalau saya nggak salah ke Gresik. Janlando udah back kembali, Adam Alis udah kembali juga, terus Zulkifli yang udah dipromosikan dari Akademi Persib. Tinggal kita nunggu lagi nih pemain yang benar-benar dari luar Persib bergabung Persib. Dan untuk rumor sementara ini yang paling tinggi kan Rizky Dwi dari Persis Solo dan juga Dava Salman. Mungkin Dava Salman yang paling tinggi rumornya, apalagi ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Coach Bojan Hodak sejak dari lama, kalau Persib Bandung akan meregenerasi pemain kepada pemain muda, dan di lini belakang kita akan kehilangan Bang Jupe dan Papa Victor yang akan pensiun, jadi harus ada regenerasi. Dan Dava Salman posisinya stopper, jadi itu masuk tuh garis merah, benang merahnya masuk
di situ. Untuk bek kanan, kita memang butuh bek kanan juga. Tapi kabarnya, Bobotoh, pemain asing yang akan direkrut asal Kroasia ini, jadi kabarnya asal Kroasia dan bukan pengangguran ya, bukan pengangguran, pemain masih aktif, kabarnya posisinya sebagai bek kanan juga. Cuman dia itu memiliki tipe permainan yang sangat agresif, jadi bisa juga katanya bermain di sayap kanan atau di sayap kiri, jadi 3 posisi itu. Dan ini cocok juga dengan karakteristik Coach Bojan Hodak yang selalu menyukai pemain-pemain yang bisa bermain lebih dari 1 posisi dan sama baiknya, seperti Rahmat Irianto, bisa juga Beckham salah satunya, bisa juga sebagai playmaker, gelandang box to box, atau juga penyerang sayap itu bisa juga. Dan jika melihat ke situ, si pemain asing ini cocok. Kalau untuk ditempatkan di posisi bek kanan, walaupun posisi aslinya adalah bek kanan di klub-klub sebelumnya, bahkan di karir dia selama ini, jelas ini akan semakin gemuk kalau posisinya tetap di bek kanan, di mana kita udah punya Hen-Hen, punya Robin Darwis, punya Kakang juga, ditambah punya Rahmat Irianto juga. Kecuali kalau nantinya dipasangkan di sayap di kanan untuk menggantikan Myerson 5 misalkan, atau switch sama Beckham Putra, sama Febri juga kalau nanti udah sembuh, Rian Kurnia juga, itu masih bisa gitu kan kalau diposisikan di situ. Tapi kalau dipaksakan di kanan, ya otomatis Rahmat Irianto akan tergeser dan harus ada satu posisi yang ditumbalkan lagi atau dipakai untuk kategori U22 gitu kan, untuk regulasi U22, di mana yang selama ini posisi yang dikorbankan oleh Persib Bandung adalah bek kanan yang sering diisi oleh Kakang atau juga Robby Darwis. Tinggal lihat aja nanti bagaimana gameplay atau juga strategi yang akan dipakai oleh Coach Bojan Hodak di putaran kedua, karena kita juga terlalu cepat, karena memang ini masih rumor untuk 3 pemain ini, 2 lokal 1 asingnya. Bobotoh, yang paling penting kita tahu dulu lah siapa nanti pemain yang benar-benar masuk ke Persib Bandung direkrut, dan baru nanti kita skemakan akan seperti apa permainan Persib Bandung, strategi Coach Bojan Hodak bersama Persib ketika pemain yang baru ini sudah masuk. Cuman intinya benar katanya Persib Bandung sekarang sedang berusaha mendekati salah satu pemain asing, dan rumornya asal Kroasia, dan tempat lahirnya sama dengan tempat lahirnya Coach Bojan di Zagreb, Kroasia. Posisinya katanya bek kanan, cuman dia bisa bermain sebagai sayap kanan dan sayap kiri juga karena permainannya agresif. Tapi juga kata Coach Bojan Hodak, kita belum tahu karena apakah budgetnya masuk atau enggak ke si pemain ini. Karena kita juga tahu kalau di musim kemarin Coach Bojan Hodak menyodorkan 3 nama pemain yang disukai oleh Coach Bojan Hodak, bahkan kabarnya belum pernah bermain di Liga Indonesia. Ada juga yang udah pernah bermain bersama Coach Bojan di Malaysia, tapi gagal bergabung karena masalah tidak deal di kontrak. Nah, apakah si pemain asing ini juga akan seperti itu nasibnya atau berhasil diboyong? Kita lihat aja nanti. Kalau seandainya ternyata nggak masuk lagi budgetnya, ya otomatis Coach Bojan Hodak lagi-lagi mungkin ya menerima sajalah pemain yang masuk siapa aja, sama halnya seperti menerima Coach Ijan, menerima Myerson 5, karena ya memang budgetnya masuknya ke situ. Segitu dulu Bobotoh untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.